Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita perhatikan dan bisa kita jaga agar kemudian kita paling tidak bisa menjadi pemuda yang mampu mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan lebih dari itu, bukan hanya kemerdekaan Indonesia saja, tetapi kemerdekaan diri kita. Agar kita menjadi hamba yang merdeka, menjadi manusia yang merdeka, menjadi seorang pemimpin yang merdeka, dan kita bisa bertanggung jawab atas kemerdekaan kita. Yang pertama adalah agar kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dan menjaga kemerdekaan kita adalah pemuda muslim harus menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan terlibat langsung dalam kegiatan sosial masyarakat. Kita harus peduli dengan sesama. Kita harus peduli dengan setiap elemen kehidupan dan setiap elemen masyarakat kita. Ketika kemudian ada masyarakat, kadang-kadang begini, sifat kepedulian itu kalau tidak kita latih dalam diri kita, itu tidak akan bisa. Sifat peduli, empati, simpati itu harus kita latih dari diri kita. Bagaimana kemudian kita peduli, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang responsibel dalam bahasanya. Jadi menjadi orang yang jadi mudah tersentuh dan mudah melihat orang untuk bagaimana kita bisa membantu orang lain. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak terlalu peduli dengan masyarakat kita. Misalnya, ada tetangga kita yang mungkin membutuhkan bantuan. Kadang-kadang mereka tidak mau meminta bantuan bukan karena memang tidak butuh. Kenapa? Karena malu kalau minta. Tapi kita jarang yang peduli dengan mereka. Kita kadang-kadang suka memberikan keluar, tetapi kita belum tentu bisa melihat tetangga kita seperti apa. Dan kita kalau kemudian demikian, zalim namanya, Pak. Kita zalim. Kita terlalu melihat keluar, tetapi kemudian yang di samping-samping kita tidak pernah kemudian kita pedulikan mereka. Kita mengajak, kita dakwah keluar, tetapi tetangga kita tidak berangkat sholat, kita tak pernah peduli. Kita tidak pernah peduli untuk mengajak mereka sholat. Kita tidak pernah peduli untuk mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Kita tidak pernah peduli untuk mengajak mereka untuk taklim, hadir taklim dan lain sebagainya. Tapi kita dakwah keluar, kita ngajak keluar, aktivitas kita keluar. Tetapi yang samping kanan kita, tetangga kita tidak pernah tersentuh. Pernah ada kita seperti itu. Kadang-kadang sering dalam kehidupan kita begitu. Kenapa? Mungkin ada rasa tidak enak. Wah, kalau ngajak teman tetangga buat sholat kayaknya gimana gitu. Tapi kalau kita dakwah, isi ceramah, khutbah dan lain sebagainya, kok kayaknya enteng saja. Tapi untuk mengajak tetangga untuk kemudian sholat, hadir ke masjid, ikut taklim, kadang-kadang berat ya. Kadang-kadang berat. Tetapi mau tidak mau, kita harus demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita tidak mau peduli dengan mereka, kalau kemudian kita berbicara kepedulian dalam hal keagamaan, belum kalau kemudian kita berbicara kepedulian dalam hal ekonomi misalnya, mereka yang membutuhkan, kita mampu untuk membantu, tapi kita jarang untuk melihat tetangga-tetangga kita. Pernah nggak kita tanyakan ke tetangga misalnya, Pak, punya beras nggak untuk makan hari ini? Pernah nggak kemudian kita tanya ke tetangga, anak panjenengan sakit, ada uang untuk berobat nggak? Kadang-kadang kita tidak pernah bertanya begitu. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari luarnya saja kan. Oh, mereka tidak pernah minta tolong. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang tidak mau minta tolong bukan karena mereka tidak butuh. Kenapa? Karena mereka malu kalau minta. Takut nanti dihina, takut nanti dicaci maki dan lain sebagainya. Maka sifat kepedulian harus kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemudian ada satu doa yang sering Rasulullah SAW itu ucapkan dan sering dipanjatkan oleh beliau. Dan ini diriwayatkan oleh dalam hadis An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i mentakhrij hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sahih dalam sunannya, Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi doa yang selalu beliau panjatkan salah satunya, sebenarnya Rasulullah SAW itu kan dalam aktivitas hariannya banyak mengamalkan doa. Kalau misalnya masuk ke rumah, bukan hanya doa masuk rumah, tetapi ada doa yang selalu beliau amalkan itu.
doa yang selalu kemudian beliau inginkan untuk mendapatkan untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam beribadah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik atau 'ala ta'atik, itu selalu beliau amalkan. Tapi juga beliau dalam hadis ini disebutkan selalu mengamalkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka minal faqri wal kufr. Itu doa yang selalu kemudian beliau sampaikan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Itu doa yang kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, itu maknanya luar biasa. Kenapa kemudian Rasul SAW minta untuk dijauhkan dari kefakiran dan kekufuran? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena kalau kemudian fakir, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Sementara diri kita fakir. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita punya uang, punya harta, punya rezeki yang berlebih, maka kita dijauhkan dari kekufuran. Artinya kemudian kekufuran itu ya kita tidak mau membelanjakan uang yang kita miliki, harta yang kita punya untuk beribadah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tadi itu maknanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Seolah ringan. Allahumma inna nas'aluka minal faqri wal kufri. Simple, singkat, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Maka kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu minta, ya Allah, berikanlah atau jauhkanlah kemudian kami dari sifat kekufuran dan kefakiran, agar kemudian kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Bahkan kemudian Allah dalam Al-Quran itu sudah berfirman, yang kemudian memerintahkan bagaimana kita untuk saling berta'awun, saling tolong menolong semampu yang kita punya. Tetapi kadang-kadang begini, ayat ini kan ini dalam Quran surah Al-Maidah, potongan di ayat kedua, ayat kedua di akhir ayatnya, bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini ayatnya sering dipakai Al-birru man taqwa, itu jargonnya NA ya kalau nggak salah ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling ta'awunlah kalian semua dalam kebaikan. Al-birru wat taqwa itu mesti dalam satu rangkaian kalimat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, al-birru wat taqwa itu mesti satu rangkaian kalimat dan memiliki makna yang sama, tetapi dalam kondisi tertentu memiliki makna yang berbeda. Al-birru itu artinya kebaikan. Lalu bedanya dengan al-khair itu apa? Al-birru dan al-khair bedanya apa? Kalau al-birru itu adalah kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang sudah jelas menyeluruh semua kebaikan itu, mencakup semua kebaikan. Tapi kalau al-khair nanti kebaikannya akan ditaskhis atau ditaksis, dikhususkan. Nah, al-birru itu mesti bersanding dengan at-taqwa. Ya. Dua kalimat ini memiliki hubungan yang sangat erat karena masing-masing menjadi bagian pada masing-masingnya. Jadi al-birru ya bagian dari takwa, takwa juga bagian dari al-birru. Kebaikan itu bagian dari takwa, dan takwa itu juga bagian dari kebaikan. Maka tidak bisa dipisah dalam kondisi tertentu dan bisa dipisah dalam kondisi tertentu. Nah, secara sederhana begini, al-birru itu bermakna kebaikan yang kalau kebaikannya itu mencakup keseluruhan, seluruhnya, tidak terbatas oleh apapun, itu kebaikan, al-birru. Dan al-birru itu bisa menghasilkan takwa kalau kemudian kebaikan itu diarahkan kepada kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kebaikan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah? Ada nggak kira-kira? Kebaikan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah? Ada nggak? Ada. Misalnya ketika panjenengan katakanlah diminta untuk iuran untuk nanggap dangdutan misalnya gitu. Lalu kemudian panjenengan, saya ikut bersedekah, ikut berinfak. Dinilai infak dan sedekah nggak kira-kira? Dinilai tidak, Pak? Tidak.
kebaikan yang kemudian tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kebaikan albirru itu adalah kebaikan, semua kebaikan yang kemudian membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ada salah seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mendefinisikan albirru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Dan lawan kata albirru adalah al-ism. Maka kemudian di kalimatnya adalah wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu mesti begitu. Ya. Maka albirru tadi adalah kebaikan yang selalu menghampirkan kepada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa albirru adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Jadi albirru itu hal yang mencakup sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya albirru. Sementara tadi al-khair itu tidak mesti demikian. Artinya kebaikan yang lihat dulu kebaikannya seperti apa. Nah, sebagaimana yang kemudian Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 177. Mungkin ada sebagian yang sudah hafal. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ila akhir ayat. Itu ayatnya cukup panjang. Tadi pada intinya begini, bukanlah menghadapkan wajahmu atau bukanlah kebaikan, laisal birru. Bukanlah kebaikan itu adalah an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan menghadapkan ke timur dan ke barat. Tetapi kemudian kata Allah, walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan itu, kebaikan yang tadi, albirru apa? Kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin ila akhir ayat. Sampai kemudian ada kalimat wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Jadi kebaikan itu adalah bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beriman kepada hari akhir dengan kitab-kitabnya, dengan nabi-nabinya, dan memberikan wa'atal mal, dan memberikan harta. Wa'atal mal ala hubbihi, harta yang kita cintai. Nah, ini menarik ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan, berfirman bahwa wa'atal mal ala hubbihi, itu artinya harta, semua harta yang kita cintai, apapun itu. Misalnya begini, HP, walaupun mungkin tidak bernilai, tapi kita cintai. Kalau kemudian HP ini kita harus mau tidak mau, harus kita berikan untuk kepentingan dakwah dan lain sebagainya, mau tidak mau ya harus kita berikan. Jadi kemudian kenapa Allah menyampaikan wa'atal mala ala hubbihi? Bukan hanya sekedar wa'atal mal, ya, memberikan harta saja, bukan. Tetapi ditakhsis atau dikhususkan ala hubbihi, karena setiap kalimat yang ala itu mesti ada kalimat yang kemudian itu menjadi batasan atau kemudian menjadi sesuatu yang harus hanya itu saja. Ala hubbihi, atas apa yang kita cintai. Kenapa? Karena bisa jadi kadang-kadang ketika kita bersedekah belum tentu kita memberikan yang kita cintai. Misalnya kita sedekah 50.000, apakah betul uang 50.000 itu yang kita cintai? Bisa jadi yang kita cintai justru adalah mobil, rumah mewah, atau kemudian jabatan kita dan lain sebagainya. Tetapi Allah lebih mengkhususkan adalah wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Artinya harta yang kemudian kita cintai, dan ini mau tidak mau kalau kita bisa melakukan, kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka yang pertama, agar kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kita adalah pertama, bagaimana kita menumbuhkan sikap solidaritas, bagaimana kita menumbuhkan sikap sikap untuk kita bisa lebih respon terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua,